Hello, Assalamualaikum. Good morning, everyone. Welcome back again to listen more about. Uh, this is my explanations on section 2, structure and written expressions. Nah, kita lanjutkan ya, yang kemarin kita sudah membahas, sebelumnya kita sudah membahas bagian pertama dari part 2, yaitu structure. Nah, sekarang kita akan melanjutkan nomor 16 sampai dengan 40, disimak baik-baik ya. This one is written expressions. Selalu ya, untuk tiap bagian kita bisa skip instructions-nya, kita bisa skip bagian ini dan langsung mengerjakan. Namun sebelumnya harus paham dulu, hanya untuk kali ini saja kita mereview ya, apa sih yang ada di written expression itu. Oke, let's get started. Written expression in these questions, each sentence has 4 underlined words or phrases. The 4 underlined parts of the sentence are marked A, B, C, and D. Identify the one underlined word. The one underlined word. Kita identifikasi bagian yang digaris bawahi. Or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct. Then on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter to the answer you have chosen. Contohnya seperti ini ya, example 1. Oke, ada pilihan A, B, C, and D. Kita pilih which one is incorrect ya, yang salah yang mana. Ini juga sama di bagian example 2. Oke, kita harus bisa mengidentifikasi yang salah yang mana. Bagian tidak digarisbawahi itu soalnya sudah betul, jadi kita menyesuaikan itu ya. Oke, kita langsung mulai ke nomor 16 ya. Kita bisa lihat ini A, B, C, D. Which one is incorrect? Nah, kalau hal yang pertama yang harus kita lakukan kan mengidentifikasi adanya subjek predikat kan. Kita ada nih predikatnya ini, was. Berarti subjeknya yang mana? Yang muncul di depannya di semua subjeknya. And you do remember, right? Ada noun phrase. How to identify have in noun phrase? Ada ini, ada preposisi. Ya, ada 3 langkah kan. Salah satunya di sini kita ada preposisi. Nah, untuk preposisi ada apa di sini? Ada in. Berarti have-nya muncul di depannya, yaitu segregation. Nah, segregation pas deh. Ya, ini ya was. Sudah sesuai ini subjek dan verb. Namun ada kata kerja lagi yang muncul di belakangnya. Oke ya. Ada kata kerja lagi yang muncul di belakangnya setelah to be. Kita bisa masih ingat ya, to be diikuti verb ing atau verb three. Oke, nah kita harus bisa memutuskan apakah ini kalimat aktif atau pasif. Nah, di sini kita ada by. Ada by, jadi kalimat pasif ya. Berarti kalau kalimat pasif, kita mengubah ini menjadi bentuk verb 3, which means, ya, berarti jawaban yang betul adalah kita tambahkan bentuk ketiga dari declare, declared. Oke, dan ya, kemudian nomor 17. 17, ingat ada bagian-bagian yang bisa kita scan ya. Jadi kita bisa lihat tanpa harus mengetahui maknanya, ada ciri di situ. Nah, ini adalah salah satu juga yang biasanya muncul di soal written expression ya, penanda superlatif. Dan bisa mereview lagi materi tentang bentuk komparatif superlatif. Nah, bentuk superlatif bentuk yang paling kan, paling. Nah, di sini ada pembagiannya biasanya kan berdasarkan suku kata. Nah, di sini ada kata bright, bright one syllable. Ya, bright. One syllable, satu suku kata, ya. Satu suku kata. Nah, kalau satu suku kata kita cukup menambahkan est at the end, ya. Jadinya the brightest.
seperti ini ya. Jadi tidak perlu menggunakan most. Most digunakan untuk apa saja? Kita bisa buka lagi catatannya ya. Okay, so here bukan the most brightest but the brightest. Ya. Oke, lanjut ke nomor 18. 18. Oke, killer whales sudah ada subjeknya ya. Killer whales sudah ada subjeknya di sini. Whales jamak ya, kemudian ten tidak perlu mendapatkan imbuhan apapun. Nah, di sini ada kalau kita lihat ada and. Kalau ada conjunction and or but kanan kiri kata kerjanya harus sesuai bentuknya, harus sama, harus paralel ya. Ini to wonder, to infinitive sudah oke ya. In family clusters that, nah ini paralel dengan apa nih? Harus nih kanan kirinya hunt, play ya. Verb one di sini juga harus verb one ya. Jadi tidak boleh mendapatkan imbuhan apapun. Kita samakan ya. Jadi rest. Ingat yang tidak digarisbawahi itu udah betul ya. Jadi kita ngikut ini. Oke. Jadi hunt, play, and rest together. Oke, 19 ya. 19, some of the most useful ya, dua suku kata. Sudah betul ya, dua suku kata bukan usefulest tapi the most ya imbuhannya. Ini bisa kita bandingkan tadi dengan yang brightest ya. Useful dua suku kata. Nih, kita tandai di sini ya. Oke, the most useful oke. Resistor material R ya, some dengan R ya. Carbon, metals, and metallic ya. Kita di sini ada indikator some. Kalau some berarti kita pastikan bahwa kata bendanya jamak ya, lebih dari satu. Ini sudah ada R, some R. Nah, kita identifikasi some apa, mana bendanya. The most useful adjective ya, resistor materials. Nah, bagian materialsnya ini harus dalam bentuk jamak. Ya, some. Jadi headnya itu some materials. Headnya adalah materials. Ini ya. Nah, oke, lanjut ya. Number 20. Oke, of depannya benda sudah betul. The community ya. Was. Diikuti tadi apa? Verb ing atau verb 3? Ini sudah betul. Ya, pasangannya was known as ya, dikenal sebagai ini. Nah, apa yang dibutuhkan di antara untuk menjelaskan kata kerja? Berarti kita membutuhkan, kalau previous itu kan adjektif ya, menjelaskan kata benda. Nah, di sini verb, kata yang digunakan untuk menjelaskan verb ya, to modify verb adalah adverb ya. Jadi seharusnya di sini previously. Okay, let's continue. Number 21. Yeah. Okay, let me get the sign first. Okay. GH Pratt used, okay, group therapy, nggak salah ya, early in the past century. When he, ya, when he, karena he mengacu pada satu orang laki-laki, brought tuberculosis patients together to discuss its disease. Hati-hati kalau ada nih, ya, its, theirs, yours, ya kita pastikan harus paralel dengan yang dijelaskan di sebelumnya. Jadi apakah mengacu pada sesuatu yang tunggal atau jamak? When he brought tuberculosis patients that together to discuss, nah patients-nya, disease-nya siapa? Disease-nya patients, ya patients-nya more than one. More than one berarti bukan it, but
their diseases. Okay. I think this one is pretty clear ya. Jadi selalu cek referensinya sudah sesuai atau belum ya. Okay, number 22. Okay, alloys of gold and copper ya. Ini kita punya noun phrase. Nah, noun phrase headnya yang mana? Headnya ada preposisi, kemudian ada noun ya. This one is the head. Alloys ya. Alloys jamak sudah oke, have kan? Have. Oke. Have been ya. Have been. Be itu diikuti bisa diikuti verb ing, bisa diikuti verb three. But in this case ya alloys bisa menggunakan atau digunakan. Kita harus menentukan apakah bentuknya aktif atau pasif. Alloys benda ya, bentuknya digunakan. Jadinya di sini harus dalam bentuk verb three. Oke, 23. Oke, the United States has, kenapa di sini has? Karena United States mengacu pada nama negara, satu negara saja. Oke ya. Has, nah has, have, verb three, right? Nah, this one is bisa di scan ya. Nanti kita langsung aja verb tiganya. Import, yaitu verb imported. Nah, oke, 24. Banks are okay because consolidations enable consolidations ya subjek jamak enable okay apa tanpa mendapatkan akhiran s ya kemudian them ya sesuai ya jamak to slash theirs. Nah theirs tidak boleh diikuti benda, harus sudah selesai theirs gitu, tapi di belakangnya ada kata benda cost ya. Jadi ini nggak boleh. Seharusnya hanya there without s. Oke, ini. Oke, 25 ya. Oke. That water has a very high specific heat. Nah ya, so we have the subject here. That the water has a very high specific heat means of S, okay, that with a large temperature change, water can add or lose of one, ya, heat, ya, heat uncountable. Jadi kita membutuhkan di sini untuk uncountable juga, bukan number tapi amount, ya, a large amount of heat. Okay, 26. Benny Goodman, okay. Subject, verb, was equally talented, okay. To be verb three as both a jazz performer, ya. Satu orang kan, ya, a performer juga boleh. Nah, conjunction yang dibutuhkan di sini adalah, ya kita butuh conjunction di sini, and. Both a jazz performer and a classical musicians. Okay. Let's make it quick. 27. 27. No longer satisfied with the emphasis. Ya, emphasis noun ya, bukan emphasize. Depannya of dan setelah the. Oke. Nah, kalau ada tahun ya. Nah, in 1925. Jadi hanya terjadi pada saat itu ya, pada waktu itu. Berarti yang kita butuhkan adalah past simple. Kalian bisa lihat ya, jadi ada indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk membantu mencari jawabannya. So here, karena lampau, nah itu present jelas sekali bukan ya. Is ya, harusnya lampau, moved ya. Martha Graham moved to the staff of the Eastman School. Okay, 28. Okay, 28, Irving Berlin
wrote, ya, ini ada World War One, ya. During, ya, selama World War One ini wrote berarti sudah oke. Ini selama World War One. Oke. Karena while surfing, ini ada konektor. Kalau nggak ada subjek, itu pilihannya kalau nggak verb ing, verb 3 ya. Verb ing untuk menunjukkan bentuk kalimat aktif ya. Ini kalau dipanjangkan, while Irving surfed. Gitu. Jadi konektor verb ing aktif boleh ya ini ya. In a US Army, US ya, kita menggunakan artikel the. So, in the US Army. Ya, artikelnya ini ya. Ya, artikel in the US Army. Jadi mungkin nanti kalian akan menemukan juga ini US. Jangan lupa pakai artikel the. Okay, let's go for 29. Ya, 29. Shortly before the Allied invasions, ya. Okay, of noun invasion boleh ya. Ernest Hemingway has gone to London as a war correspondent for 4 years. Nah, we know that this happened in the past ya, Ernest Hemingway ya. Karena this happened in the past ya. Jadi di sini kita tidak menggunakan has, kita ganti menjadi had. Ya, the Allied invasion of Normandy. Ya, ini bentuk lampau, ya, kejadiannya di masa lampau. Ya, jadi mungkin kita bisa menambahkan juga nih knowledge ya tentang some events ya happening in the past. Ya. Wah, ini juga ada before ya, shortly before the Allied invasions ya. Jadi kejadiannya sebelum invasion of Normandy. Nah, lampau ya. Oke, had gone. Oke, 30. 1960s, lampau. Came, sudah betul ya. Oke kan? Ya, came. Ini ada 1960s. Jadi ada subjeknya sudah ada. The Berkeley campus of the University of California. Came to, ya. Came to, oke. As a result, nah kata result diikuti apa? Of, ya, a result of, ya, as a result sebagai hasil dari a result, kita butuh of, result of, ya, as a result of radical political activity. Okay, 31. Ya, 31. Because of the flourish with which John Hancock signed the Declaration of Independence. His refers to John Hancock ya. Sudah sesuai ya. Oke, kita identifikasi apakah ada kata kerja yang sudah disebutkan di sini. Oh, ada signed ya, lampau. Kalau lampau, pasangannya di sini juga harus lampau. Ya, signed id, ya, kita mengidentifikasi kalau indikator lampau itu apa aja ya. Ternyata ada signed id berarti, dan itu soalnya karena nggak digarisbawahi sudah betul ya. Jadi yang digarisbawahi harus menyesuaikan. Okay. Became synonymous with signature. Okay. On the floor. On the floor ya, the of ada noun sudah oke ya. Oke. Then what we have here. Nah, ini bentuk inversion, teman-teman. Ya, bentuk inversion. Ini ada preposition diikuti dengan noun phrase ya. So we have this prepositional phrase di sini. Kalau ada bentuk seperti ini tanpa koma ya, berarti subjek dan predikatnya itu posisinya terbalik. Jadi seperti ini dulu. Ini adalah verbnya, baru subjeknya. Nah, kita lihat subjeknya hundreds ya. Kalau subjeknya hundreds berarti kata kerjanya juga harus menyesuaikan, bukan is ya, karena hundreds itu kan jamak. Berarti kita sesuaikan menjadi to be plural.
Nah, are hundreds of. Ya. Oke, 33. William Hart. William Hart was okay ya. William Hart was okay. An act ya, an act ya. Yang kita butuhkan di sini adalah benda yang menunjukkan person ya. Nah, berarti kita ada an actor. William Hart was an actor. Best known for he sudah oke menunjukkan William Hart laki-laki ya. Known as sudah oke. Tadi sudah muncul juga ya soal ini. Jadi known as pasangannya. Oke. 34. The state seal still used in Massachusetts, designed for tree, oke. Who refers to orang, oke. Ya. Kemudian who also designed the first continental, kita lihat di sini ya, currency. Nah, the state seal still use, masih oke ya, masih menggunakan. Nah, ini gimana nih? Oh, verb 3, tapi kita lihat di sini. Ya, the state seal still used in Massachusetts. Ya, ini verb 3. Jadi kalau ada berurutan seperti ini kita harus hati-hati. Jadi kalau kita panjangkan di sini, the state seal still used in Massachusetts ya. Digunakan ya, bukan menggunakan ya. Itu sebenarnya which is still used ya. Which is still used in Massachusetts, which is still used ya. In Massachusetts digunakan. Nah, kita kurang di sini kurang to be ya. Harusnya gimana kan satu ya, state still ya, was designed by Paul Revere. Jadi kurang bentuk was ya. Jadi bentuk participle verb 3 muncul dekat dengan subjek tanpa to be boleh ya. Ini merupakan bentuk reduced ya. Jadi bentuk ini hanya menggunakan verb 3-nya saja. Sama seperti yang ini past participle ya. Past participle dalam kalimat tanpa to be boleh asalkan ada kata kerja lain yang muncul di belakangnya. Nah, ini jadi seharusnya the still seal used in Massachusetts. Boleh ya. Ini biar nggak keliru nanti. Kita hapus aja yang bagian ini ya. Oh, nggak bisa dihapus. Okay, just let it. It's okay. So just have your own notes, yeah. The state seal still used in Massachusetts, yeah, was designed kurang lebih, yeah. Okay, 36. Artist Gusen Berglund designed, ya, design. Ini lampau, oke kah? Oh ya, karena ada ini. From 1925, ya, until his laki-laki, oke ya, his death in 1941, ya, semuanya bentuk lampau nih, ya. Nah, artist Gusen Berglund designed, the Mount Rushmore Memorial and worked on, ya, kita membutuhkan artikel di sini on the project, ya. Projectnya apa? Ini designing the Mount Rushmore Memorial. Ya, kita butuh artikel project on the project, ya, from 1925 until his death. Lanjutkan ya. Tinggal 4 nomor lagi. 37. It is proving less costly and more profitably for drug makers to market directly to patients ya. Kita lihat. Nah, ini distraction ya. To verb 1 ini sudah oke. To market ya, langsung directly to patients. Oke ya. Hati-hati antara A dan B di garis bawahi ya. So it is proving less diikuti dengan adjective.
Nah, ini ada adjektif yang berakhiran le. Sedangkan profitably ini bukan adjektif. Ini bentuk adjektif yang harus dihafalkan ya, karena biasanya adjektif itu kan tidak ada akhiran le-nya. Walaupun ada beberapa adjektif berakhiran le seperti friendly, lonely, ya. Nah, di sini ada adjektif costly. Adjektif di sini adjektif, di sampingnya juga harus adjektif. Adjektif dari profitably adalah profitable. Oke, catatan di sini hati-hati dengan adjektif yang berakhiran le. Ya, costly adjective. Okay, sapphires. Sapphires weighing as much as 2 pounds have on occasion mind. Sapphires. Ini boleh nggak verb yang dekat dengan subjek? Boleh, ya. Tanpa to be boleh, asalkan ada kata kerja lain yang muncul di belakangnya ada have. Boleh kan? Nah, ini ada present participle yang menjelaskan nounnya. Sapphires have on occasion mind, ya. Nah, have on occasion, karena sapphires benda, makanya di sini bentuknya pasif, bukan have mind, ya. Melakukan, tapi di. Memiliki arti pasif, berarti di sini kita tambahkan been, have been. Nah, kita bisa melihatnya ini gimana kalau benda, nih benda, sapphires, have been mind. 39. Jadi kalau kita selas, oh have plus verb to be benar ngisi ya, tapi ini benda ini, jadi kita harus bentuk pasif, nanti kita tambahkan bentuk pasif untuk present perfect. 39. Like snakes, lizards, nah dibandingkan ya, like snakes, lizards can be found, can be verb 3, oke ya, on all others continent. Nah, kalau others harus sudah tidak diikuti dengan benda. Ini kok ada bendanya. Nah, ini kita tinggal menghilangkan S-nya ya. All other continents ya. All other continents. Okay. Except Antarctica ya. Apa kalau itu sudah menunjuk ke sesuatu yang lebih khusus, kita bisa tambahkan the ya. All the other continents. Oke, last but not least, nomor 40 yang terakhir. Bank, savings and loans and finance companies, plural ya, have recently been doing, ya, been, ing, bisa, home equity loans with greater frequency than before. Ya, nah ini harus hati-hati. Greater frequency sudah betul. Then ever before juga sudah betul. Nanti kita harus nih. Ini masalah vocabs nih. Ya. Biasanya kalau ada doing, making, itu kita diminta untuk pay attention apakah kosakata ini sudah sesuai in this context atau belum ya. Nah, in this context kata yang dibutuhkan bukan doing tapi making. Nah, ini adalah kata yang sudah biasanya digunakan ya untuk this context. Bank, savings, and loans and finance companies have recently been making home equity loans with greater frequency than ever before. Yeah. So the word used is making, not doing. Pilihannya itu. Oke ya. Jadi nanti akan ada contoh-contoh lain lagi terkait dengan doing dan making. Kapan kita menggunakan do, kapan kita menggunakan kata make. Okay? So I think that's it for today, everyone. Thank you so much for listening, paying attention to this, working on some numbers on part 2, number 16 to 40. Thank you. If you do have any questions, let's have discussion, more discussions in the classroom. That's it for today. Assalamualaikum. Enjoy your day, everyone. Morning.